Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Noni? Alhamdulillah kabar baik Pak. Oke, jadi Pak Guru boleh tahu Noni saya panggil ke sini karena apa? Ya, saya membuat kesenangan dengan bermain HP sementara proses pembelajaran berlangsung. Oke, jadi Pak Guru panggil Noni karena bermain HP dan sementara pelajaran berlangsung. Ya, memang semua orang pasti punya kesalahan, tapi dengan kesalahan itu bagaimana kita bisa perbaikinya dan tidak mengulang kembali. Ya, Pak Guru boleh tahu apa alasan kenapa Noni bermain HP pada saat pelajaran berlangsung? Saya bermain HP karena ada tugas yang ingin saya kirim ke teman-teman saya. Ya, jadi bermain HP karena ada tugas yang mau dikirim ke kelompoknya. Ya, di sini ya kita tidak mencari masalah, tapi bagaimana mencari solusi supaya jangan terulang lagi itu masalah bermain HP di dalam ruangan. Ya, kira-kira menurut Noni apa yang harus dilakukan supaya tidak terulang kedua kalinya? Saya tidak akan memulai kesalahan bersama dan saya akan mengirim tugas pada saat jam istirahat. Baik. Ya, jadi kira-kira menurut Noni apa manfaat yang kita dapatkan kalau kita bermain HP pada saat belajar? Tidak ada manfaatnya karena membuat saya tidak fokus dan tidak konsentrasi pada pelajaran yang diberikan oleh guru. Ya, jadi sesuai dengan keyakinan yang kita sudah sepakati bersama di dalam kelas, ya dengan tindakan yang Noni lakukan untuk bermain HP itu masuk ke keyakinan apa? Saling menghormati dan menghargai. Ya, baik. Jadi di sini karena bermain HP akan mengganggu konsentrasi belajar, juga mengganggu teman-temannya dan kalian tidak fokus terhadap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Ya, Pak Guru berharap jangan diulang kembali ya hal seperti ini. Oke, jadi terima kasih dan kembali ke kelas. Oke, sebelum kita masuk di pelajaran kita, ya kita melaksanakan dulu terlebih dahulu adalah keyakinan kelas. Ya, dengan keyakinan kelas ini, ya kita di sini, ya supaya dalam proses pembelajaran terarah, tertib. Ya, kemudian dengan keyakinan yang kita buat, ya ini pasti anak semua akan berusaha bagaimana untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Ya, oke. Jadi masing-masing itu saya sudah bagikan. Nanti tulis satu saja ya. Masing-masing orang tulis satu. Sudah selesai tulis, nanti saya akan menggunakan untuk tempel di atas ya. Ya. Kemudian dari semua apa yang disampaikan saya sudah kita baca semua. Kalau ada yang sama ya otomatis hanya satu yang diambil ya. Ya, jadi kita ambil yang mana yang bagus, yang baik kita untuk pakai
untuk sebagai keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini keyakinan yang kita bikin dalam diri, bukan karena dari orang lain, ya. Ya, supaya kita bisa patuhi, ya, bisa kita laksanakan, ya. Jadi tidak sama dengan aturan. Kalau aturan itu, kalau peraturan itu tanda tertib, ya itu dibuat, ya. Tapi biasa terkadang melanggar. Tapi kalau kita keyakinan kelas ini kita buat, tidak mungkin kita melanggar, ya. Kalau kita lihat pasti ada konsekuensinya, ya. Nah, jadi di sini dituntut bahwa untuk membuat keyakinan kelas ini kita bisa lebih bertanggung jawab untuk apa? Untuk melaksanakan sehingga proses pembelajaran dalam kelas itu terarah. Oke, silakan menulis satu-satu. Ya, satu saja, ya. Saya tadi sudah kasih contoh, sudah ngerti? Oke, silakan tulis. Ya, apa kira-kira ya sesuai dalam hati kalian? Yang harus kita buat, ya, sesuai dengan keyakinan kalian, ya. Silakan menulis. Satu saja. Sudah menulis, silakan ya. Kalau sudah nama, kalau sudah silakan sudah, ya. Sing. Bagaimana, sudah semua? Ada belum? Nanti ada? Oh ya, oke. Itu masih ada semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, terhormat Ibu PLH, wakil Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 8 Pulau, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 3 Pulau. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama dalam kegiatan diseminasi budaya Indonesia. Pertama-tama adalah mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya kita semua boleh dipertemukan di sini. Untuk susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan sekaligus sambutan dari PLH, kemudian penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan terakhir refleksi dan closing statement sekaligus penutupan. Selanjutnya acara pembukaan sekaligus
sampaikan apresiasi yang lebih baik buat kita ini. Dan hari ini seluruh sahabat Yayasan Persatuan Indonesia atas kesenangannya kita semua boleh hadir di sini untuk mengikuti kegiatan dari Persatuan Guru kita, Pak Mus, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari sekolah kami SMA 3. Ya, kegiatan ini sendiri saya sangat apresiasi karena melalui kegiatan ini mungkin ada budaya-budaya positif yang baik yang akan diajarkan oleh kampus atau disampaikan yang mungkin menjadi mungkin bahan tambahan untuk kita sebagai guru atau saya rasa kegiatan ini sangat baik sekali, bukan cuma untuk kampus tapi bagi kita pengajar-pengajar yang ada di bahkan kita sendiri. Ya, mungkin itu saya kira nanti materi yang akan kita dapat kita semua belajar sama-sama berproses saling bagi ilmu dengan bagusnya masukan atau apa yang jadi contoh. Dan Pak Mus juga saya rasa Pak Mus sudah sangat angkat tangan pada saat mau bertanya, ya, menghargai teman yang menjawab. Ya. Jadi pada skala kita tidak sesuai dengan keyakinan kita, ya, kita langgar itu pasti ada konsekuensi. Dan ini keyakinan ini adalah timbul dalam diri kita. Ini ada perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Peraturan adalah alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik jadi lebih baik. Sedangkan keyakinan adalah merupakan nilai-nilai besar yang diyakini bersama berasal dari dalam diri tanpa ada paksaan. Peraturan yang biasa kita ada seperti ya kita sekolah maupun seperti di kelas. Ya itu biar bisa kita jadikan acuan untuk merubah kita punya perilaku. Ya, tapi biasa kita langgar dengan aturan yang kita buat. Tapi kalau dengan keyakinan ini yang timbul dalam diri kita, ya kalau kita langgar pasti ada konsekuensi. Ya, dan kita kayak merasa tidak bertanggung jawab kalau kita tidak melakukan keyakinan ini. Karena keyakinan ini adalah timbul dalam diri kita dan kita harus mempertanggungjawabkan. Contohnya Bapak hadir pada jam pelajaran. Ya, dengan satu keyakinan yang kita coba kali pertama. Kemudian di sini ada segitiga diskusi dalam pengertian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga diskusi dalam pengertian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid atau siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam sebuah sekolah pada saat kita menghadapi masalah, ya kita sebagai manajer itu harus menggunakan 3 tindakan ini: penyelesaian, itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan nanti kita akan lihat seperti apa nanti testimoni. Restitusi, ya, menurut proses 2004 itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memberikan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini adalah kita belajar dari kesalahan. Jadi dalam menangani suatu permasalahan kita sudah menjalani bersama sebuah sekolah
kepada orang tua kita, orang tua siswa, supaya dalam mengenai sesuatu kita bersama dengan orang tua, ya bukan di sekolah, ya bukan hanya di sekolah saja. Jadi harus bersama dengan orang tua di rumah. Ya. Kemudian kedua, ya, dengan proyek ini kita sampaikan pada kita sama warga sekolah, bapak guru, ya kita membangun kebiasaan ini, ya bagaimana ya kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Heru, kebiasaan bisa ya sampah, gas, boleh bisa. Gimana ya sampah? Yaitu bagus ya. Jadi di sini kita memperkuat kita dulu dan tidak ada lagi bilang jalan hanya dulu tidak boleh semuanya kita bertanggung jawab bagaimana untuk kita bisa bertanggung jawab dan tidak bawa. Kalau memang kita terberapa kita akan bertanggung jawab kemana pun kita akan dia apa ya. Dan seperti dari saya itu saya kayak rasanya perubahan pada saat ini apa kayak lain itu kan saya bisa bertanggung jawab saya positif. Jadi menurut saya kalau kita tetap apa dari kerjasama kita ya dari sekolah kita ini SMK tetap kita jaga kolaborasi yang baik. Jadi kita bisa menyampaikan kepada moderator yang memiliki kita punya agenda. Terima kasih Fokus untuk presentasinya dan untuk pemaparan materinya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Fokus tentang budaya positif bisa berdampak dan menginspirasi semua Bapak Ibu guru selaku orang tua dari anak-anak sekolah untuk tetap menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, sebelumnya yang dapat disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kita